Chen Ping melihat ke bawah dan menemukan bahwa dua aura di dalam Kuali Senong sedang berjuang dan bergerak di dalam Kuali Senong, seolah-olah mereka ingin melepaskan diri dari batasan Kuali Senong. Nak, jika kamu menangkap semua aura ini ke dalam Kuali Senong, menurutmu apa yang akan terjadi? Raja Iblis Ciyun bertanya. Chen Ping memperhatikan dengan cermat dua aura di Kuali Senong. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika aura ini ditangkap ke dalam Kuali Senong. Tapi sekarang dia memiliki Kuali Senong, mengetahui bahwa aura aneh ini takut pada Kuali Senong, Chen Ping tidak lagi takut. Cobalah. Setelah Chen Ping mengatakan itu, dia benar-benar mengambil inisiatif untuk bergerak menuju aura aneh itu. Setelah Chen Ping melarikan diri dari Kuali Senong, aura aneh itu mulai menyerang Chen Ping lagi. Sambil menghindar, Chen Ping mulai memancing aura itu menuju Kuali Senong. Kemudian dia tertangkap basah dan memaksakan nafas ke dalam Kuali Senong, dan dikendalikan oleh kekuatan isap yang sangat besar dari Kuali Senong. Persis seperti ini, lebih dari 1 jam berlalu, dan tidak ada lagi nafas di tirai tipis. Semua nafas tersedot ke dalam Kuali Senong. Nafas ini berputar secara acak, dan nampaknya sangat ketakutan. Chen Ping dengan lembut menekan satu tangan pada Kuali Senong. Saat garis di atasnya terus memancarkan cahaya keemasan, suasana di dalam Kuali Senong berangsur-angsur menjadi lebih tenang. Segera nafas ini mulai menyatu, dan aliran kabut putih terus muncul dari Kuali Senong. Saat ini, Liu Ruyan dan Ni Heng, yang berada di luar tirai tipis, sudah cemas. Chen Ping telah berada di dalam tirai tipis selama lebih dari 1 jam, tetapi dia belum melihat jejak apapun, dan dia bahkan tidak dapat mendengar banyak gerakan. Liu Ruyan mencoba berkali-kali memasuki tirai cahaya untuk menemukan Chen Ping, tetapi dihentikan oleh Ni Heng. Bahkan Su Tianzuo dan yang lainnya sangat penasaran dan tidak mengerti mengapa Chen Ping tidak masuk ke dalam tirai tipis untuk waktu yang lama. Presiden Su, kami baru masuk beberapa menit, tapi kami semua terluka satu persatu dan terbang keluar. Orang ini sudah masuk lebih dari 1 jam, kenapa belum ada pergerakan? Bao Longsing bertanya dengan sangat bingung. Mungkinkah dia mati di dalam? Diao Changmin juga berkata. Su Tianzuo melihat ke tirai tipis di depannya. Dia secara pribadi merasakan aura aneh di dalam. Itu sangat mendominasi. Mereka terpaksa mundur dalam beberapa menit, dan banyak orang terluka. Chen Ping sudah lama berada di sana, mungkin dia sudah mati di dalam. Sangat mungkin dia sudah mati di dalam. Begitu banyak dari kita yang tidak bertahan bahkan beberapa menit. Sekarang sudah 1 jam. Jika orang ini meninggal, rencana kita akan berubah lagi. Su Tianzuo mengerutkan kening. Segalanya selalu berubah, membuatnya pusing. Jika Chen Ping meninggal, kedua orang ini tidak bisa tinggal. Setelah Bao Longsing selesai berbicara, dia memandang Liu Ruyan dan Ni Heng dengan ekspresi membunuh. Liu Ruyan dan Ni Heng sedang melihat tirai tipis di depan mereka dengan penuh perhatian, tetapi niat membunuh yang berbahaya tiba-tiba datang, dan mereka berdua berbalik pada saat yang sama. Mereka melihat Bao Longsing memandang mereka dengan niat membunuh. Niat membunuh ini membuat mereka berdua gemetar. Jangan mengambil tindakan dulu, tunggu dan lihat saja. Jika Chen Ping tidak muncul dalam waktu 1/4 jam, kita akan membunuh kedua orang ini dan kemudian mengambil jalan memutar ke atas gunung. Su Tianzuo memutuskan untuk menunggu. Setelah mendengar kata-kata Su Tianzuo, Bao Longsing membuang niat membunuhnya. Nona, kenapa aku merasa orang-orang ini punya niat buruk? Cara dia memandang kita barusan seolah dia ingin memakan kita. Ni Heng berbisik pada Liu Ruyan. Saya juga merasa orang-orang ini memiliki niat membunuh. Mereka mungkin ingin membunuh kita. Liu Ruyan berkata dengan ekspresi serius. Bukankah mereka baru saja berbicara baik-baik dengan Tuan Chen? Dan kita tidak punya permusuhan dengan mereka, jadi mengapa mereka ingin membunuh kita? Ni Heng sangat bingung. Mengenal orang tetapi tidak mengetahui hatinya, entah apa yang mereka pikirkan, kita berdua harus berhati-hati. Liu Ruyan meminta Ni Heng untuk berhati-hati.
Dan dia melihat dengan gugup ke tirai tipis di depannya, berharap dalam hatinya Chen Ping akan muncul. Tapi saat ini, Chen Ping sedang melihat segala sesuatu di Kuali Senong dengan konsentrasi. Pada saat ini, sekelilingnya sudah terbungkus kabut, dan di dalam Kuali Senong, ramuan jernih muncul, dan di dalam ramuan itu, ada juga kabut putih yang terbungkus di dalamnya. Ramuan macam apa ini? Chen Ping mengeluarkan ramuan dari Kuali Senong. Setelah memainkannya beberapa saat, Chen Ping bahkan tidak menyadari apa itu ramuan itu dan apa fungsinya. Pantas saja aku tidak mengenali aura itu tadi. Ternyata aura itu diubah oleh ramuan ini. Itu bisa diubah menjadi nafas, yang menunjukkan bahwa level ramuan ini tidak rendah. Mungkinkah dewa pengobatan ini mempraktikkannya? Kemudian, dewa pengobatan mati, dan ramuan itu perlahan berubah menjadi energi yang kuat di sini. Kata Raja Iblis Cion, aku tidak tahu, tapi aura barusan diubah oleh ramuan ini. Jika Kuali Senong tidak mengumpulkan aura ini dan memurnikannya menjadi ramuan lagi, aku tidak akan pernah menyangka bahwa ramuan bisa diubah menjadi aura. Dan ada sejumlah kesadaran. Chen Ping berkata dengan emosi. Meskipun Chen Ping juga seorang apoteker dan memiliki keterampilan medis yang baik, dia dapat dianggap sebagai apoteker senior. Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa benda mati seperti ramuan bisa diubah menjadi nafas, dan bahkan memiliki tingkat kesadaran tertentu. Jika tidak, aura tersebut tidak akan tahu bagaimana cara mengelak setelah bertemu dengan Kuali Senong. Jika mereka menghindar, itu membuktikan bahwa mereka memiliki tingkat kesadaran tertentu. Chen Ping menyimpan ramuan itu. Karena dia tidak tahu apa itu ramuan itu dan apa fungsinya, Chen Ping tidak berani menerimanya begitu saja. Pada saat ini, Liu Ruyan, yang dengan cemas menunggu Chen Ping di luar, menjadi sangat pucat. Ni Heng memegang pedang dengan satu tangan, siap mengambil tindakan kapan saja. Karena aura pembunuh itu kembali memenuhi udara. Anak itu pasti sudah mati. Jangan buang waktu. Aku akan membunuh kedua orang ini lalu kita mengambil jalan memutar. Bao Longsing melihat waktunya hampir habis dan Chen Ping masih belum terlihat, jadi dia memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap Liu Ruyan dan Ni Heng. Liu Ruyan dan Ni Heng merasakan niat membunuh di belakang mereka, jadi mereka menjadi sangat gugup dan bersiap untuk melawan. Namun, kekuatan mereka berdua terlalu rendah, dan mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan orang-orang ini. Tapi kita tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Tepat ketika sekantong bintang naga perlahan mendekati Liu Ruyan dan Ni Heng, tiba-tiba terdengar ledakan. Saya melihat tirai tipis tergantung dari puncak gunung di depan saya, seperti kaca pecah, langsung pecah, lalu perlahan menghilang. Tirai tipis menghilang dan semua orang tercengang. Kemudian pemandangan di balik tirai tipis juga terlihat oleh semua orang. Hanya ada kabut tipis di balik tirai tipis, dan Chen Ping tidak jauh dari mereka. Di depan Chen Ping, ada kuali tungku yang diletakkan di tanah. Ada berbagai macam garis aneh dan aneh pada tripod tungku, dan masih memancarkan suasana sederhana. Chen Ping juga dikejutkan oleh hilangnya tirai cahaya secara tiba-tiba, dan dengan cepat menyingkirkan Kuali Senong. Kuali Senong adalah kuali dewa kuno, dan ini adalah benda favorit sang alkemis. Jika apoteker ini mengetahuinya, Chen Ping memiliki harta karun seperti Kuali Senong di tangannya, yang akan lebih menarik daripada percandian aliansi penyegel iblis selama 100 tahun, bagaimanapun. Kuali Senong ini adalah harta yang tak ternilai bagi para apoteker ini. Presiden Su, apakah Anda baru saja melihat kuali obat? Bao Longsing adalah yang paling dekat dan bertanya pada Su Tianshuo dengan tubuhnya sedikit gemetar. Aku melihatnya. Mata Su Tianshuo juga melebar, itu adalah kuali obat kuno. Ini jelas merupakan harta karun di antara harta karun. Saya benar-benar tidak menyangka Chen Ping akan memiliki kuali obat ini. Chen Ping sudah keluar dari kabut. Kabut itu sepertinya terhalang oleh sesuatu dan tidak melayang melewati lokasi tirai cahaya. Chen Ping, kamu baik-baik saja. Melihat Chen Ping keluar, Liu Ruyan buru-buru melangkah maju dan bertanya. Tidak apa-apa.
Ketika Su Tianzuo dan yang lainnya melihat ini, mereka juga datang, lalu memandang Chen Ping sambil tersenyum dan berkata, "Rekan Daois Chen, mengapa kamu tinggal di tirai tipis ini begitu lama? Dan tirai tipis itu tiba-tiba menghilang, bagaimana apakah kamu melakukannya?" Petik 2. Ini hanya formasi. Aku tahu sedikit tentangnya, jadi aku menghancurkan formasi di dalamnya, jadi tirai cahayanya menghilang. Chen Ping tersenyum tipis dan berkata. Chen Ping tidak mengatakan apapun tentang penggunaan kuali Senong untuk memurnikan aura aneh itu. Rekan Daois Chen, bisakah Anda membiarkan kami menghargai kuali obat yang baru saja Anda simpan? Menurut saya kuali obat itu sangat istimewa. Diao Changmin bertanya dengan rakus. Ya, mari kita beri penghormatan. Saya tidak menyangka ada kuali obat yang bagus di dunia surga dan manusia. Ketika Bao Longsing melihat ini, dia buru-buru berkata. Chen Ping tidak menyangka kuali Senong miliknya akan dilihat oleh orang-orang ini, tetapi orang-orang ini ingin melihatnya, jadi tidak ada salahnya membiarkan mereka melihatnya, dan itu juga akan memberi mereka banyak wawasan. Tepat ketika Chen Ping hendak menyetujui dan mengeluarkan kuali Senong, Liu Ruyan tiba-tiba menarik Chen Ping dan berkata dengan wajah jelek, "Chen Ping, saya merasa sedikit tidak nyaman, tolong bantu saya melihatnya." "Ruyan, ada apa denganmu?" Melihat ini, Chen Ping buru-buru melangkah maju untuk mendukung Liu Ruyan, dan ledakan kekuatan spiritual langsung menembus tubuh Liu Ruyan. Kemudian kekuatan spiritual Chen Ping dan transmisi suara Liu Ruyan berkata, "Jangan keluarkan kuali obatmu, orang-orang ini bukanlah barang yang baik. Mereka baru saja ingin membunuh kita, tapi untungnya tirai tipis itu menghilang dan kamu muncul, kalau tidak mereka akan mengambil tindakan." Chen Ping tidak bisa menahan cemberut saat dia mendengarkan transmisi suara Liu Ruyan. Dia tidak mengerti apa yang dilakukan orang-orang seperti Su Tianzuo terhadap Ni Heng dan Liu Ruyan. Mereka juga tidak punya dendam. Dan dengan kekuatan Liu Ruyan dan Ni Heng, mereka tidak dapat mengancam mereka atau apapun. Tapi karena Liu Ruyan mengingatkannya, mustahil bagi Chen Ping untuk mengeluarkan kuali Senong. Itu hanya kuali obat biasa, tidak ada yang menarik untuk dilihat. Sekarang tirai tipis sudah hilang, lebih baik naik gunung secepatnya. Aku harus pergi juga. Chen Ping mendukung Liu Ruyan dan berkata kepada Bao Longsing dan yang lainnya. Melihat ini, Su Tianzuo mengangguk, "Rekan Daois Chen, ucapkan selamat tinggal." Chen Ping membawa Liu Ruyan dan yang lainnya pergi dan berjalan menuju kabut. Kakak dan adik Nilei dan Ni Hong mengikuti dari belakang. "Presiden Su, apa yang harus kita lakukan? Biarkan saja Chen Ping pergi." Melihat Chen Ping pergi, Diao Changmin berkata dengan cemas. Dia menyukai kuali Senong milik Chen Ping dan ingin mendapatkannya. Biarkan dia pergi untuk sementara waktu. Saat dia bergabung dengan keluarga Zhou dan keluarga Zhen, kita akan menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Jika tidak, keluarga Zhou dan keluarga Zhen akan bersatu dengan asosiasi apoteker lainnya, dan kita akan mendapat masalah. Kata Su Tianzuo. "Hei." Diao Changmin menghela nafas, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sekelompok orang juga memasuki kabut dan mulai menuju gunung. "Tuan Chen, mengapa saya merasa ada yang salah dengan kabutnya?" Sambil berjalan ke depan, Ni Heng tiba-tiba berkata. "Ada masalah? Apa masalahnya?" Wajah Chen Ping sangat terkejut. "Saya juga merasa ada yang tidak beres. Kabut ini sepertinya beracun, tapi tidak terlalu beracun dan hanya akan terkikis perlahan. Kami baru berjalan beberapa saat, dan saya merasa sedikit lelah, dan kekuatan spiritual masuk tubuhku tidak bisa dimobilisasi." Liu Ruyan juga berkata. Pada saat ini, kakak dan adik Nilei dan Ni Hong juga berkata, "Memang ada yang salah dengan kabut ini. Kami juga merasa bingung dan sesak napas sekarang, dan ini sangat tidak nyaman."